Halo, kita jumpa lagi di pertemuan kedua pada mata pelajaran Food and Beverage untuk jurusan perhotelan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang, masih melanjutkan adik kita minggu lalu, yaitu tentang psikologi pelayanan dan melakukan layanan di restoran. Minggu lalu, pada pertemuan pertama, kita sudah belajar tentang apa itu restoran, terus jenis-jenis restoran juga, jenis-jenis bar, terus layanan-layanan yang ada di restoran. Semoga kalian masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu. Nah, pada minggu ini, kita akan lebih fokus kepada pramusajinya atau waiter atau waitress, yang akan merupakan tugas kalian nanti ketika kalian terjun ke dunia kerja. Nah, pertanyaannya, oke, kita next dulu ya. Oke, ini adalah gambar waiter. Pada gambar yang pertama, itu ada gambar waiter. Pada gambar yang kedua, ini ada penampilan seorang pramusaji, seorang waitress dan seorang waiter. Ini seorang waitress. Oke, pertanyaannya, kalau seandainya kalian ada pertanyaan sederhana gitu ya, kenapa sih saya bagian perhotelan harus belajar tentang pramusaji? Pertanyaannya sangat menarik ya kalau sebenarnya begitu. Nggak cukupkah kita perhotelan cukup di HK dan FO saja? Pramusaji apakah ini kan punyanya anak boga misalnya. Tapi kita di perhotelan di 2 tahun belakangan ini sudah diarahkan menuju ke butler. Butler itu adalah seorang pelayan pribadi yang mampu melakukan pekerjaan HK, FO, dan FB di waktu yang bersamaan. Dan butler ini adalah seseorang yang mempunyai skill yang sangat baik, terampil, kemudian profesional. Jadi dia akan melayani seorang tamu, kemudian dari dia menyiapkan pakaian dan sebagainya, itu adalah tugas butler, bahkan melayani makan dan minum. Maka dari itu, sangat penting bagi siswa jurusan perhotelan untuk belajar tentang servis. Pelajaran ini pasti akan sangat menarik buat kalian karena dari tahun ke tahun banyak siswa yang menyatakan sangat senang dengan pelajaran ini. Next, kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran dulu deh. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menjelaskan pengertian psikologi pelayanan, syarat fisik, syarat non-fisik, peranan seorang pramusaji, makna dari servis, dan siswa dapat melakukan layanan restoran. Tapi layanan restoran di sini yang akan kalian lakukan itu adalah hal yang sederhana saja ya, tidak yang terlalu berat dulu, karena kita baru memulai. Oke, next kita belajar tentang pramusaji dulu. Pramusaji itu banyak sebutannya ya. Kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya pramusaji, kalau di bahasa Inggris untuk laki-laki kita menyebutnya dengan kata waiter, sedangkan untuk perempuan kita menyebutnya dengan kata waitress. Kalau di Prancis ada pramusaji junior atau yang belum berpengalaman atau waiter biasa, kita menyebut dengan commis de rang. Sedangkan untuk pramusaji senior atau berpengalaman atau head waiter ya, kita menyebutnya dengan sebutan chef de rang. Oke, apa sih pramusaji itu? Pramusaji itu adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab, melayani, menyajikan makanan bagi tamu. Jadi secara profesional. Nah, pramusaji profesional itu apa? Pramusaji profesional itu adalah pramusaji yang ahli dan terampil. Ahli dan terampil di sini bukan hanya ahli dan terampil punya skill yang baik, tetapi juga didukung dengan penampilan dan juga sikap atau attitude. Jadi nggak cukup hanya penampilan saja, tidak cukup hanya dengan skill saja kalian bisa disebut profesional, tapi kalian akan disebut profesional jika kalian didukung dengan penampilan kalian yang baik, attitude kalian yang baik, dan juga kalian punya skill yang baik. Oke, next. Nah, fungsi pramusaji yang ada di restoran. Apa sih fungsi seorang pramusaji itu? Jadi pramusaji itu memang tugas utamanya adalah melayani dan menyajikan makanan dan minuman kepada tamu. Tapi fungsi dan peranannya tidak hanya sebatas sesederhana itu. Jadi pramusaji itu selain sebagai penyaji hidangan, dia juga seorang pemandu selera, penyaji hidangan, duta perusahaan tersebut, dan seorang wiraniaga. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu deh. Yang penjelasan tentang peranan pramusaji ini dapat kalian lihat di buku tata hidang kalian.
hidangan kalian buku yang ini, hidangan kalian yang kelas 11, itu bisa kalian lihat di sana pada halaman 58 sampai 59. Jadi Miss jelaskan sedikit saja. Sebagai pemandu selera, artinya ketika tamu bertanya tentang apa sih makanan enak di sini, nah di sini tugas pramusaji untuk menjelaskan kepada tamu. Jadi tidak hanya tahu bagaimana cara menghidangkan atau menyajikan, tapi juga tahu ingredientsnya, caranya memasak, dan apa sih kelebihan dari makanan yang kalian jual atau menu yang akan kalian sajikan kepada tamu. Itu disebut dengan, itu fungsi pramusaji sebagai pemandu selera. Jadi di sini ketika kalian tidak bisa menjelaskan dengan baik, ya otomatis orang juga tidak akan berselera ya. Karena ini kalau masalah makanan, itu minuman, itu sangat riskan sekali dengan hal-hal yang tidak jelas. Mereka akan berpikir, dia aja nggak tahu, apalagi kita gimana caranya nggak paham. Nah, pemandu selera di sini artinya kita misalnya memberitahukan terperinci, baik, bahannya apa, sehingga dia juga ada bayangan, oh rasanya bagaimana dengan paduan rasa yang segar, manis, asam, pedas, dan seterusnya, hingga mampu membangkitkan selera atau appetit dari tamu kita. Yang kedua, ya biasa ya, sebagai penyaji hidangan, bagaimana menyajikan hidangan kepada tamu dengan baik. Kemudian sebagai duta perusahaan. Duta perusahaan itu artinya waiter atau waitress itu menjadi perwakilan dari restoran tersebut. Jadi kalau waiternya atau waitressnya itu menampilkan sesuatu yang tidak sopan, tidak ramah, atau kumal atau jorok begitu, otomatis citra restorannya pun akan tidak baik gitu. Jadi itu yang sangat berpengaruh. Jadi ketika kita mampu menampilkan diri sebagai seorang professional waiter atau professional waitress, di sana di top citra perusahaan tuh atau citra restoran kita tuh akan naik otomatis. Jadi tamu puas, kemudian restoran kita bagus, dan citranya juga baik. Sebagai seorang wiraniaga, nah seorang wiraniaga ini orang yang mampu menjual. Dalam artian bukan berarti memaksa ya, tidak. Tapi kita sebagai seorang waiter itu proaktif untuk menjual barang makanan atau minuman yang kita sajikan. Contoh nih, misalnya sudah memesan. Kalau mungkin kalian pernah ke restoran ya, yang paling sering lah Indomaret lah ya. Ketika kalian belanja, tidak tambah pulsanya Pak, tidak tambah pulsanya Bu. Itu artinya dia sebagai seorang wiraniaga berusaha untuk selling lagi untuk barang-barang apa yang ada di restoran mereka, makanan minuman yang ada di restoran mereka. Misalnya nih, si tamu sudah memesan paket makan malam misalnya, kita mungkin nanya, apakah mau ditambah dengan wine kami adalah wine yang terbaik, dan seterusnya. Jadi kita adalah seorang promoter atau seorang wiraniaga atau orang yang menjual di perusahaan kita. Oke, jadi nggak gampang ya seorang pramusaji, tidak hanya sepintas hanya untuk menyajikan, tapi juga banyak hal yang harus dipahami sebagai seorang pramusaji. Jadi jangan berpikir pramusaji cuma pekerjaannya bawa baki, bawa nampan, jalan, itu tidak semudah itu. Jadi dia banyak hal yang dia harus pahami sebelum melayani tamu. Baik, kita mulai ke psikologi pelayanan sekarang nih. Nah, psikologi itu apa sih? Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ini dirangkum dari pengertiannya Plato, McDougall, Mason, and Ronsonway. Terus pelayanan itu apa sih? Pelayanan adalah interaksi antara seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan dari seseorang dengan seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhan atau keinginannya, yaitu antara pelanggan dan karyawan. Jadi, psikologi pelayanan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam proses interaksi kerja di industri jasa pelayanan. Jadi, kenapa sih harus penting menghadapi kenapa sih psikologi pelayanan itu menjadi sesuatu yang penting? Pertama, alasannya yang pertama, itu adalah kita sebagai seorang pramusaji atau waiter atau waitress, di sana kita akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter.
berbagai macam tingkah laku. Sudah pernah saya jelaskan waktu kita di kelas 1, kita akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam budaya dan tingkah laku. Apa yang benar menurut kita belum tentu benar menurut mereka. Apa yang menurut adat kita bagus belum tentu menurut adat mereka bagus. Jadi disinilah kita perlu mempelajari psikologi pelayanan. Bagaimana kita itu melayani tamu kita. Seperti yang pernah saya jelaskan waktu kita di kelas 10, mereka itu datang untuk menghabiskan uang mereka, menghamburkan uang mereka, tanpa membawa sesuatu yang bisa mereka bawa pulang, karena ini intangible. Jadi disinilah mereka akan menilai pelayanan kita. Nah, kenapa harus belajar psikologi pelayanan? Karena itu yang seperti saya bilang tadi, tingkah laku manusia tuh gak ada yang sama. Jadinya mungkin bagi si A pelayanan kita udah bagus, bagi si B mungkin tidak. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari psikologi pelayanan. Nah, berikutnya itu adalah, ini yang harus kita pelajari benar-benar tentang prinsip dari psikologi pelayanan yang disebut dengan service. Service yang pertama itu adalah akronim dari beberapa kalimat atau tingkah laku kita sebagai seorang pramusaji. Yang pertama adalah smile for everyone. It means that you have to give your smile for everyone. Smile costs nothing but meaning everything. Smile itu kasih senyum kamu untuk semua orang. Gak berarti senyum-senyum sendiri ya, tapi setidaknya berikan senyum tulus kamu kepada tamu kamu dulu. Teman-teman di sekeliling kamu, itu penting. Jadi smile for everyone. Karena smile itu tidak berbiaya, sangat murah, tetapi sangat berarti bagi orang lain. Terus yang kedua, excellent in everything we do. Excellent in everything we do artinya it means that what the things that we do that must be in excellent. We have to show our best. Jadi di situ kita harus melakukan apapun itu harus secara maksimal sampai tuntas, sampai selesai. Tidak ada yang melayani tamu A kemudian pergi melayani tamu B lagi. Nah, itu tidak baik. Atau sekedar kalian melayani orang, kalian taruh-taruh aja piringnya, kalian serve aja plate-nya, kalian sajikan, kemudian kalian tidak pernah memperhatikan tamu, itu juga salah. Next, yang R, service R. Reaching out to every guest with hospitality. Ini artinya kita tuh harus memperlakukan semua tamu kita dengan sangat baik. Siapapun tamu itu, jangan memilih-milih. Baru tamunya bajunya bagus, kelihatan kayak orang kaya, langsung kamu melayani dengan baik. Lalu orangnya agak kelihatan agak lusuh, kemudian kamu tidak melayani dengan baik. Itu tidak boleh. Semua harus dilayani dengan baik. Next, berikutnya adalah viewing every guest as special. Lihat tamu itu sebagai seorang tamu yang spesial. Semuanya. Your guest is a special one. Tanpa tamu kamu akan kehilangan pekerjaan. Kamu tidak akan dapat gaji, dan everything will be over. Okay, next. Inviting guests to return. Nah, ini penting. Return lagi atau kembalinya tamu itu kembali menandakan bahwa dia puas dengan pelayanan yang kita berikan. Jangan sampai ketika kamu melayani tidak baik, terus kamu mengharap tamu itu datang, itu nggak mungkin. Kamu pun kalau diperlakukan dengan tidak baik, pasti dalam hati kamu mengatakan, saya nggak akan datang lagi ke sini. Jadi, dengan bagaimana caranya inviting guests to return, ya excellent lah service mereka dengan baik. C. Creating a warm atmosphere. Creating a warm atmosphere ini artinya menciptakan atmosfer atau suasana yang akrab dengan tamu kalian. Salah satu cara adalah dengan tidak memanggil sir atau madam ketika kalian sudah mengetahui nama mereka. Misalnya kalian sudah tahu bahwa namanya Mr. Bob, ya kalian panggil, well, Mr. Bob. Jadi sepertinya kalian itu benar-benar menyukai mereka atau menganggap mereka itu penting. Yang terakhir adalah E. Eye contact that show who we are. Eye contact itu penting. Ketika kamu melayani tamu, kemudian tamu kamu tidak lihat sama sekali, kamu nunduk, atau kamu mengalihkan pembicaraan ke tempat lain, si tamunya tidak akan merasa bahwa kamu melayani mereka.
Mereka akan merasa tubuh kamu di sana, tapi pikiran kamu di tempat lain. Tapi jangan juga melakukan eye contact terus-menerus, ngepelototin mereka. Itu juga tidak bagus. Buatlah eye contact dengan senyum, dengan baik, sampai mereka menganggap memang kamu tulus terhadap mereka. Next, syarat fisik seorang pramusaji. Nah, ini juga ada di buku kalian yang ini ya. Buku kalian yang ini di halaman 51 sampai 58 ini sudah ada buku ini. Oke, syarat fisiknya seperti biasa, sama seperti waktu saya ngajar kalian grooming di kelas 10. Itu pertama adalah sehat jasmani, pasti. Terus pendengaran normal, kalau nggak normal pendengarannya nanti tamunya mesen apa kamu nggak dengar. Gigi, kuku terawat dengan baik, pastikan kuku kalian pendek. Terus tidak cacat fisik dan tidak mengidap penyakit menular. Terus yang ketiga, penampilan harus rapi. Itu penting. 4, badan tegak, tidak bungkuk, tidak loyo. Jadi badannya tegak, nggak bungkuk begini, nggak loyo juga. Jadi tegakkan badan kalian. Pakaian rapi, selalu memakai uniform kerja. Nah, ini penting. Kembali lagi ke, kalau pertanyaannya apakah boleh celana pendek? Kembali lagi, saya sudah pernah menjawab waktu saya mengajar di KIP. Tergantung dari uniform kerjanya, apa yang ditentukan oleh perusahaan atau restoran kalian tempat bekerja. Jadi nggak selalu harus bajunya yang sesuai, misalnya pakai jas dan sebagainya, tidak. Tergantung dari uniform kerja yang diberikan. Namun yang tetap harus dipegang adalah harus rapi, tidak bungkuk, tidak loyo, dan selalu enak dilihat. Terus yang keenam, selalu mengenakan atribut yang telah ditetapkan, name tag, simbol perusahaan, dan lain-lain. Kenapa? Karena ketika kalian tidak menggunakan name tag itu atau simbol perusahaan, akan menjadi agak rancu antara tamu dengan pramusaji. Dengan menggunakan name tag, simbol perusahaan, orang tahu bahwa kalianlah waiternya. Jangan sampai ada tamu dipanggil waiter, nanti akan menyebabkan ketersinggungan pada tamu tersebut. Yang ketujuh, sepatu warna gelap selalu tersemi dan mengkilat. Nah, ini umumnya adalah menggunakan sepatu warna gelap. Tapi jika perusahaan mengizinkan kalian menggunakan sepatu cats, itu boleh-boleh saja, tergantung perusahaannya atau enterprise. Tapi selalu dalam keadaan bersih. Itu yang tidak bisa ditawar. Oke. Yang kedelapan, tidak memakai perhiasan berlebihan. Yang diizinkan adalah wedding ring, cincin kawin saja. Sisanya tidak. Karena kalau terlalu banyak, nanti akan mengganggu kalian bekerja dan menyebabkan rasa tidak higienis kepada makanan yang kalian sajikan. Itu nggak bagus. Nggak kebayang dong kalau misalnya kalian pakai batu akik banyak, kemudian kalian menyajikan ke tamu, kemudian terbentuk dengan gelas. Wah, kayaknya seru tuh, kayak rame banget jadinya ya. 9, bebas bau mulut dan bau badan. Ini sudah pasti dan harus. Bayangkan kalau kalian dilayani oleh seseorang atau pramusaji dan pramusajinya bau mulut, bisa hilang nafsu makan kalian dan juga bau badan juga tidak boleh. Nah, untuk menghilangkan bau badan ini, mandi yang bersih, jangan ketika kalian bau badan kemudian disemprot dengan parfum yang banyak. Hal itu tentu saja akan merusak baunya akan kemana-mana. Beberapa restoran bahkan melarang waiternya untuk menggunakan parfum. Dia hanya menggunakan deodoran saja. Kenapa? Karena beberapa parfum itu akan sangat amat menyengat, dan kadang-kadang beberapa tamu tidak toleran dengan yang namanya parfum yang menyengat. Terus nomor 10, khusus wanita, sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Contoh nih, kalau make upnya restorannya siang hari, restorannya outdoor, ya jangan pakai make up terlalu tebal. Itu nggak bagus. Terus juga nggak akan baik untuk kesehatan kulit kalian kalau make up kalian terlalu tebal. Kemudian terlalu berlebihan juga nggak bagus. Pakai bulu mata palsu, kemudian pakai rambut digerai, itu tidak bagus. Itu tidak higienis dalam ketika kita menyajikan makanan. Terus yang ke-11, untuk laki-laki ya, tidak memelihara kumis dan jenggot. Dan untuk juga tidak boleh rambutnya gondrong. Untuk wanita, kalau rambutnya panjang, rambut terikat rapi ke belakang. Kalau bisa tidak isi poni.
Karena kalau ketika poninya mungkin mengganggu ke mata, jatuh ke makanan, itu akan membuat tamu kehilangan selera makan. Nah ini ya, sudah dilihat tadi ya. Oke, kancing, baju, dan seterusnya. Next, catatan fisik. Catatan fisik yang pastinya tidak dalam keadaan sakit, sehat rohani, tidak ada gangguan, kekacauan mental, emosional, tidak stres atau frustasi. Jadi di sini artinya ketika diajak ngomong nyambung, tidak bengong saja. Nah, itu disebut dengan sehat rohani. Berarti dia dalam keadaan siap kerja. Tapi kalau diajak ngomong kemudian dia emosinya sangat tidak baik, kemudian dia tiba-tiba menangis tanpa sebab, nah itu berarti dia ada masalah dan sebaiknya dia diberikan cuti dulu. Karena kalau tidak akan mengganggu jika sampai tamu komplain dengan waitress atau waiter yang satu ini dengan keadaan rohani yang tidak terlalu bagus, ya akan merugikan perusahaan atau restoran itu sendiri. Kedua, mampu berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti satu sama lain. Nah, ini harus nih. Sikap ceria, murah senyum, pasti, sabar, jujur, disiplin. Ini wajib, dimanapun kalian bekerja, kalian harus jujur dan disiplin. Terus pengalaman luas tentang produk makanan, semuanya harus, makanan minuman yang dijual harus tahu, jangan sampai jawabannya tidak tahu. Terus yang keenam, menguasai teknik kerja sesuai petunjuk pelaksanaan telah ditetapkan. Terus suka menolong, percaya diri dan tidak sombong. Itu penting. Oke. Baik, ada kelengkapan seorang pramusaji yang harus dibawa ketika dia melayani tamu. Yang pertama adalah ini, service cloth atau napkin yang akan diletakkan di tangan seperti ini. Ini namanya service cloth atau napkin. Terus yang kedua ada small notebooks atau buku catatan kecil untuk mencatat pesanan tamu atau permintaan khusus dari tamu. Kemudian yang ketiga ini adalah matches. Matches ini adalah korek api. Ketika tamu memerlukan korek api, sehingga kamu nggak akan susah lagi bolak-balik ke belakang hanya untuk mengambil korek atau matches. Next, berikutnya adalah pen untuk menulis ya, yang jelas ya. Bottle opener ini dibawa. Kenapa? Karena ketika kamu mengambil minuman kemudian perlu membukakan bottle opener, sudah siap. Jadi tidak usah lagi tunggu sebentar ya, saya ambil dulu dan sebagainya. Handkerchief ini artinya sapu tangan. Digunakan untuk apa? Untuk mengelap keringat kita sebagai seorang waiter atau waitress jika keadaan misalnya daripada panas, itu penting handkerchief ini. Harus. Ya. Oke, kalau dalam keadaan new normal sekarang mungkin akan bertambah lagi ya kelengkapan pribadi seorang pramusaji. Next, tugas pramusaji. Nah, ini juga sama dapat dibaca di buku Tata Hidayah ini. Halaman 57-58. Ada sebelum restoran buka, saat restoran buka, dan saat restoran tutup. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Jadi, intinya adalah banyak hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian menjadi seorang waiter atau waitress. Banyak hal yang harus kalian pahami ketika kalian menjadi seorang waiter atau waitress. Semoga kita bisa bertemu secara nyata untuk dapat belajar tentang bagaimana sejatinya seorang waiter atau waitress. Baik, terima kasih. Demikian materi kita hari ini. Kita lanjutkan lagi di Google Classroom dan juga beberapa tugas untuk kalian kerjakan hari ini. Terima kasih perhatian kalian. Tetap sehat ya. Dadah.